Alat yang paling modern dalam berperang sekarang itu bukan lagi senjata. Senjata terlalu kuno, bukan zamannya lagi lah. Rasa kemanusiaan itu merupakan alat perang yang paling efisien. Murah, gampang diorganisir kalau gua butuh. Yang ketiga, dampaknya sangat besar. Hola netizen yang tercinta, UNHCR meminta kepada pemerintah untuk memudahkan akses penampungan terhadap Rohingya yang berada di Sumatera Utara. Diketahui sebanyak 157 Rohingya yang mendarat pada Sabtu 30 Desember 2023 masih bertahan di Pantai Mercusuar, Desa Karanggading, Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka belum mendapat tempat penampungan sementara dan saat ini kondisi para Rohingya itu memprihatinkan. Hal itu diungkapkan oleh Protection Asisten UNHCR Optina Hafanti. Kondisi memprihatinkan itu karena akses menyuplai makanan bagi para Rohingya cukup jauh dan ketiadaan air bersih untuk mereka. Optina berharap pemerintah dapat menggeser lokasi penampungan agar bisa lebih dekat dengan akses air bersih. Peran UNHCR, kata Optina, akan tetap mengikuti kebijakan pemerintah dalam menampung pengungsi. Ia menambahkan setelah 14 hari penampungan hingga 14 Januari 2024, pihaknya akan menunggu rujukan pemerintah terhadap langkah selanjutnya. Saat ini, berdasarkan catatan, jumlah Rohingya yang datang ke Deli Serdang sebanyak 157 orang. Sementara yang sudah terregistrasi dan memiliki kartu UNHCR ada sebanyak 83. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama IOM dan UNHCR serta Polda Sumatera Utara mengadakan rapat terbatas terkait Rohingya yang masuk ke Sumatera Utara. Asisten Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Basarin Yunus Tanjung mengatakan, para Rohingya ditampung di Kabupaten Deli Serdang hingga 14 Januari 2024. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke kawan, aku baru saja mendapatkan informasi A1 karena baru saja UNHCR melalui perwakilannya, Amnesty melalui perwakilannya, lembaga-lembaga tertentu melalui perwakilannya, beserta tokoh-tokoh tertentu meminta kepada pemangku kebijakan agar memberikan tempat yang pantas, yang layak dan nyaman untuk pendatang ilegal Rohingya. So sweet sekali kawan. Maka saranku, berikan mereka kasur spring bed minimal king coil, jangan lupa ruangan ber-AC, lalu TV LED 50 inch dan jangan lupa jangkauan internet unlimited agar semuanya maksimal. Namun bila hal tersebut tidak bisa didapat, maka alangkah lebih baiknya tempatkan mereka di Ibis Hotel atau minimal GW Marriott agar semuanya maksimal kawan. Karena kan mungkin dianggapnya pendatang ilegal Rohingya adalah tamu istimewa, jadi jangan sampai mereka merasa tidak nyaman. Jangan lagi tempatkan mereka di shelter ataupun di aula, apalagi di lahan kosong. Rasanya tidak pantas untuk mereka. Jadi mudah-mudahan bisa mendapatkan kenyamanan, kepantasan dan kelayakan. Terima kasih semuanya. Mau heran, tapi inilah Indonesia kawan. Di saat sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam kekurangan, bahkan dianggap ada pun hanya di saat pemilu saja. Namun di sisi lain, pendatang ilegal Rohingya malah diperlakukan bak tamu istimewa. Ya, mau heran, inilah Indonesia. Maka cerdaslah kawan. Sepakat Pak, ini sama dengan kekhawatiranku. Kalau kita terus biarkan mereka datang bukan satu persatu loh. Kalau kita bantu 1-2 orang oke lah, kita bantu 1-2 keluarga oke lah. Ini sekampung, satu kecamatan, satu kabupaten, lama-lama satu negara pindah ke Indonesia semua ini kalau terus begini. Mereka kan soalnya dibaikin ngajak-ngajak orang, ngajak-ngajak temannya. Ngajak kalau punya kompetensi mending. Misal mereka punya skill apa terus diajak bekerja. Ya ini diajak menganggur, diajak terdampar ke negara orang tanpa izin. Coba di mana itu akalnya itu? Inilah yang harus dipikirkan pemerintah juga buat segera mengusir lah mereka. Pulangkan saja, batasi blokade mereka, jangan sampai ada lagi yang masuk. Masa di akhir tahun malah ada yang masuk lagi? Coba gimana itu tindakan para pengaman lautan dan juga tindakan pemerintah? Kalau yang sudah datang di sini pulangkan kembalilah, jangan kasih tempat. Enak saja mereka lama-lama bawa satu negara ke sini karena kita terlalu lembek dan kurang tegas. Terbukti terus berbondong-bondong datang kemari kan. Aneh ini emang pemerintah gak segera mengambil kebijakan yang cerdik dan tegas. Janganlah pakai kata-kata lagi menampung mereka sementara nanti akan dibalikan. Segera pulangkan, nanti malah dikasih waktu, malah dikasih hati, malah minta jantung nanti. Itulah yang harusnya dikhawatirkan. Orang rakyat kita saja banyak yang sengsara hidupnya, malah sok-sok perhatian dengan orang-orang asing. Jadi Prof Hikmahanto ini dari awal banget adanya gonjang-ganjing si rengginang itu datang ke Indonesia untuk yang kesekian kalinya, udah bener-bener menolak, maksudnya kayak
dari awal sampai saat ini pun beliau tegas banget untuk suruh tutup aja UNHCR. Dan emang iya, udah nggak usah ada UNHCR aja. Apa gitu tugasnya UNHCR itu apa sih? Mereka itu apa? Kita kan juga nggak ngerti. Mereka itu cuma suruhan dari PBB, sedangkan PBB sendiri adalah bonekanya Amerika. Terus di Indonesia ngapain? Cuman ngurusin pengungsi-pengungsi doang? Nggak perlu, Pak. Pemerintah, halo. Kita nggak perlu ada UNHCR. Urusin aja rakyatnya yang masih ada. Bukan, bener. Apapun konsekuensinya ya dari perbuatan kita itu pasti ada dampaknya ya. Apapun perbuatannya itu pasti ada dampaknya. Kan itu sudah saya bilang. Bukannya saya tidak mendukung apa yang dilakukan mahasiswa Aceh, bukan. Tapi ini pasti akan ada dampak yang lebih besar dari pengusiran Rohingya. Kita harus pintar bermain psikologis ya, karena Rohingya ini kan ya memang di satu sisi mereka bukan orang terdidik ya, tapi kan mereka ini sepertinya pintar memainkan peran ya, memainkan perasaan. Mereka tahu banget membawa soal ras, soal agama. Ini pasti karena ini ciri khas di Asia tuh begitu guys ya. Kalau orang Asia itu pasti bawa, kalau nggak agama, ras, atau apa ya biasanya dua itu sih, agama sama ras atau sama kepentingan politik. Biasanya dua hal itu tuh yang isu yang digoreng yang paling laku di Asia. Kita tuh bermain cantik dalam menghadapi Rohingya. Bukan Rohingyanya yang diusir ya mereka, tapi kita tuntut pemerintah Myanmar ya, bahwa politik negara mereka tuh sudah membuat polemik di negara lain, sudah mempengaruhi kestabilan nasional di negara lain, di Malaysia, di Indonesia, di Bangladesh, bahkan di mana-mana ya, pokoknya ada, atau negara yang lainnya yang kalian tahu ya soal Rohingya. Ayo kita tuntut pemerintah Myanmar, jangan lepas tangan. Ini kan gara-gara mereka awalnya kan, mereka kan mengambil hak warga negara mereka dan mengusir dari Myanmar. Ya walaupun memang ada latar belakang politik, tapi tetap aja yang kena dampak kan kita-kita. Ya, saya bukannya membela Rohingya kemarin, banyak yang salah paham. Saya ini memberi solusi, yaitu dengan cara kita cabut dari akarnya sekalian. Ini sebenarnya awal mulanya dari Myanmar, dan ada campur tangan politik juga ya di masa perang. Ya kan mereka itu orang Rohingya itu kan dibawa oleh orang Inggris ya, dan dijadikan antek-antek tentara untuk membunuh penduduk Myanmar pada saat perang ya. Udah saatnya nih kalau misalnya kalian mahasiswa yang cerdas, kalian tuntut itu ya ke kedutaan Myanmar. Myanmar, ini urus dong, kamu tanggung jawab dong. Ini gimana nih soal Rohingya? Kok kita yang kena dampak? Enak aja. Kalian tuh harusnya tanggung jawab ini Myanmar. Dan Menlu kemana sih Menlu? Kemarin Palestina, beliau garang banget. Sekarang mana nih Menlu? Ayo Menteri Luar Negeri please, ya. Terus siapalah, diplomat siapa misalnya? Kasihlah pengertian. Ini Rohingya ini sudah diambang batas kesabaran kami sebagai orang Indonesia, ya. Kami bisa saja menolong, cuman kan sementara katanya. Tapi sampai kapan? Ya, tuntutlah itu Myanmar, jangan diem aja. Harusnya mereka malu loh ini Myanmar, pemerintah Myanmar. Nah, kalau bisa mahasiswa tuh tuntutnya ke Myanmar, minta pertanggungjawaban, dan pemerintah harusnya bicara ya, menteri-menteri ya, Pak Presiden, karena ini sudah menyangkut kestabilan nasional. Oke, jadi yang kemarin salah paham saya membela Rohingya, tidak, tapi masalahnya apa yang dilakukan mahasiswa Aceh ini bisa berdampak yang lebih besar lagi. Pengusiran ini akhirnya kan terjadi kan, yang saya bilang sudah terprediksi, pasti mereka akan bawa-bawa agama, akan bawa-bawa ras. Jadi karena isu agama dan politik itu hal yang paling gampang digoreng di Asia. Bukannya gue nggak punya rasa kemanusiaan ya setelah melihat tindakan mahasiswa masalah pengungsi diusir seperti itu. Siapa sih yang tega melihat perempuan, ibarat kata itu nyokap gue, susahlah dibayangin. Dan anak-anak itu kan tidak memilih untuk lahir di situ. Saya tidak memilih lahir di tengah konflik. Saya tidak memilih lahir dari rahim siapa, seperti siapa keadaan saya. Nah cuman yang dipermasalahan ketika itu sudah muncul di warga negara kita, ya selamat, kita sudah masuk dalam penjajahan kedua kali. Kenapa gue bilang kayak gitu? Menurut gue pribadi ya, alat yang paling modern dalam berperang sekarang itu bukan lagi senjata. Senjata terlalu kuno, bukan zamannya lagi lah. Rasa kemanusiaan itu merupakan alat perang yang paling efisien, murah, gampang diorganisir kalau gua butuh. Yang ketiga, dampaknya sangat besar. Contohnya misalnya seperti terjadilah pecah belah antara warga negara sendiri. Satu memilih untuk tetap stay di sana. Yang kedua itu
tetap usir dengan konsekuensi seperti itu. Dan inilah yang gue maksud, dan ini yang paling gue takutkan. Karena simpelnya pengungsi datang ke kita, yang pecah belah itu negara yang didatangin. Seperti kejadian sekarang, gak beda jauh dengan penjajahan yang dulu, Belanda adu domba dan hancurkan. Salah. Dan yang paling parah adalah kalau misalnya nih ya, seandainya misalnya pengungsi Rohingya stay di Indonesia, akan muncul ras baru di negara kita. Terus yang kedua, setelah kejadian pengusiran ini, kita akan disidang di PBB nanti. Percaya atau tidak percaya, akan terjadi persidangan HAM di PBB nanti masalah pengungsi Rohingya. Dan itu akan menjadi alat oleh negara lain untuk mempersekusi negara kita. Yakin ini akan dibiarkan kalau tidak ada ketegasan. Ya karena balik lagi, rasa kemanusiaan orang Indonesia itu sangat besar. Dan ya selamat aja. Gua Rian, 16 out.